Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami senantiasa akan menyapa teman-teman terlebih dahulu, baik yang ada di perantauan luar negeri, misalnya seperti di Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Taiwan, Thailand, Hong Kong, Qatar, Kuwait, dan juga yang ada di seluruh Indonesia. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mencari nafkah, bisa mencari rezeki tentunya untuk keluarga teman-teman masing-masing di jalan yang penuh diridhai oleh Allah. Amin amin ya mujibas sailin. Para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami senantiasa akan mendoakan teman-teman terlebih dahulu karena senjata orang-orang Islam adalah doa, teman-teman. Jangan pernah meremehkan yang namanya doa. Jika teman-teman minta bantuan, misalnya pengen minta uang, artinya teman-teman juga tidak boleh menyepelekan supaya didoakan oleh teman-teman kita. Karena doa itu sangat mustajab ketika dipanjatkan bersama-sama, teman-teman. Maka dari itu mari kita aminkan doa berikut ini dengan harapan doa aja teman-teman cepat dikabulkan oleh Allah. Untuk teman-teman atau untuk penonton kami, semoga yang punya dosa diampuni oleh Allah, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada orang tuanya semoga cepat diampuni oleh Allah. Yang rezekinya syarat semoga dilancarkan oleh Allah. Yang pengen lunas hutang, pengen punya pekerjaan, pengen punya jabatan naik, pengen punya gaji banyak, pengen rezekinya semakin bertambah, pengen naik haji, pengen ibadah umroh, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen ibadahnya semakin rajin kepada Allah, pengen ahli menjadi ahli sedekah, pengen punya momongan, pengen punya jodoh, pengen disembuhkan dari penyakitnya, semoga cepat dikabulkan oleh Allah. Amin amin ya mujibas sailin. Baik para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami tidak bosan-bosannya akan memberikan sebuah ilmu yang insya Allah penuh dengan manfaat ketika teman-teman mengamalkannya. Namun untuk itu sebelumnya silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya teman-teman tidak gagal paham. Pernahkah enggak teman-teman berbuat dosa kepada orang tua teman-teman yang masih hidup? Tolong diingat-ingat sekarang. Apakah teman-teman pernah membentak orang tua teman-teman? Apakah teman-teman pernah kurang ajar kepada orang tua teman-teman? Pernah suaranya lebih keras daripada orang tua teman-teman? Atau pernah berbuat dosa kecil maupun besar kepada orang tua teman-teman yang masih hidup? Silakan teman-teman pikirkan dan ingat-ingat sendiri, dan setelah menonton video ini langsung minta maaf kepada beliau kalau orang tuanya masih hidup, teman-teman. Seperti itu. Karena salah satu rezekinya teman-teman itu seret, banyak hutang, misalnya hidup tidak karuan, anaknya tidak mau nurut, hutang di mana-mana, pengen punya pekerjaan, cari pekerjaan tidak menemukan. Salah satu penyebabnya dosa, teman-teman, dosa kita kepada orang tua kita, teman-teman. Ini kalau orang tua kita masih hidup, teman-teman, enak tinggal langsung minta ampun saja, cium tangannya, bahkan kakinya, kalau perlu bersujud di hadapannya, insya Allah teman-teman akan diampuni oleh orang tua teman-teman yang masih hidup, teman-teman. Namun ketika sudah wafat, ini bagaimana cara minta ampun kepada beliau, kepada orang tua kalian yang sudah wafat namun kita banyak dosa? Maka saya akan bagikan solusinya. Insya Allah setelah teman-teman melakukan ini, maka rezekinya teman-teman akan dilancarkan oleh Allah. Hutangnya akan dikasih jalan untuk lunas, anaknya dijadikan anak soleh solehah, dan hidupnya semakin tenang, semakin rajin ibadah, rezekinya semakin lancar kalau teman-teman sudah melakukan 3 hal ini kepada orang tua kalian yang sudah meninggal, teman-teman. Yang pertama, kita harus selalu memberikan kiriman doa atau Al-Fatihah kepada orang tua kalian, baik lewat teman-teman sendiri atau lewat acara-acara seperti ada acara hajatan, dimintakan doa kepada minta doa kepada jemaah tersebut untuk hadiahnya kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Itu
setiap teman-teman sempat harus doakan mereka dan kirimi mereka Al-Fatihah. Itu cara yang pertama teman-teman. Karena orang yang sudah meninggal itu akan lepas semuanya kecuali 3 yang tidak lepas teman-teman. Itu ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariyah, dan kemudian anak yang soleh atau solehah teman-teman. Kalau misalnya orang tua kita tidak punya ilmu manfaat atau tidak pernah bersedekah, namun orang tua teman-teman masih punya kalian, maka harus doakan mereka, karena doa anak yang soleh itu akan selalu ditunggu oleh orang tua kalian di alam kubur sana. Maka doakan mereka. Ini cara yang pertama untuk menebus dosa kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Cara yang kedua teman-teman, itu niatkan teman-teman bersedekah atau berinfak, misalnya dikasih ke fakir miskin, disumbangkan ke masjid, atau disumbangkan ke sekolah, atau ke lembaga, atau berkurban misalnya, terus pahalanya niatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Kenapa harus seperti itu? Ini sebagai penebus dosa kita, salah satu penebus dosa kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal teman-teman. Jadi sedekahkan mereka, niatnya pahalanya dikasih ke orang tua kita yang sudah meninggal. Terus cara yang terakhir, ini cara yang paling kita bisa kita menangis teman-teman kalau kita ingat kepada orang tua kita yang sudah meninggal, sedangkan kita punya dosa kepada beliau. Yang ketiga itu harus datangi kuburannya. Setelah itu teman-teman, kalau ada sampah harus dibersihkan. Setelah dibersihkan, maka teman-teman nangis, minta ampunkan mereka kepada Allah, bacakan Yasin, bacakan tahlil, bacakan kulhuh misalnya teman-teman, nangis di sana, mintakan ampun kepada Allah supaya dosa orang tua kita yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala teman. Itu salah satu cara kita menebus dosa kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal teman-teman. Maka setelah kita melakukan 3 cara ini, pasti rezekinya yang awalnya seret dilancarkan oleh Allah, yang hutangnya banyak akan perlahan-lahan dilunasi oleh Allah dengan cara-caranya Allah, dibantu artinya. Yang anaknya tidak nurut akan nurut, yang pengen hajatnya misalnya belum terkabul, itu akan cepat terkabul teman-teman. Setelah teman-teman melakukan 3 cara ini, cara merubah nasib yang sudah hancur lewat orang tua yang sudah meninggal. Misalnya teman-teman hidupnya tidak karuan sebelum minta ampun kepada orang tua kita, namun setelah teman-teman melakukan 3 hal ini, insya Allah pasti hidup teman-teman akan menjadi hidup yang barokah, penuh manfaat, dan selalu harmonis dengan keluarga teman-teman. Tentunya rezekinya itu akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya dari saya. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.